Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran pemrograman Python mulai dari tingkat dasar. Sekarang kita tampilkan Oke, kita masuk ke aplikasi. Kita aplikasi we3school.com. Kita mulai ya. we3school.com. Ini aplikasinya. Di sini tertera semua pembelajaran tentang pemrograman. Karena kita belajar tentang Python, maka kita klik Python. Kita lanjut. Sekarang kita mulai untuk variabel. Materi kita sekarang tentang variabel. Di sini sudah ada contoh X sama dengan 5, Y sama dengan John, tapi pakai tanda kutip. Kemudian cetak X, cetak Y. Oke, kita buka aplikasi Python, Python online. Kita pilih salah satu dari ini. Ini kita delete saja. Oke, yang pertama dia menentukan X sama dengan 10. Y sama dengan sama dua padang aja lah saya buat. Sama dua padang. Oke, X dan Y. X sama dengan 10, Y sama dua padang. Semua yang berupa teks harus diberi tanda kutip. Kemudian kita klik run atau tekan F8, tombol F8. Nah, tidak ada proses karena kita tidak memerintahkan untuk menampilkan. Oke, sekarang kita perintahkan dia tampilkan. Tampilkan X, kemudian tampilkan Y. Kita cek di sini saya menggunakan X-nya huruf besar, Y huruf besar. Apakah dia bisa baca atau tidak? Tidak, karena di sini huruf kecil, di sini huruf kecil, di sini huruf besar. Oke, sekarang saya rubah menjadi huruf kecil. X-nya huruf kecil, Y-nya huruf kecil. Ini dia. Dia cetak, nampilkan 10 dan SMA 2 Padang. Sekarang pertanyaannya, apakah X dan Y bisa ditambahkan? Kita coba. Hasilnya menjadi
Z sama dengan X ditambah Y. Kemudian cetak Z. Apakah mau atau tidak? Z huruf kecil ya. Tidak mau dia. Di sini dikasih keterangan X adalah integer atau bilangan bulat, Y adalah string atau teks, tidak bisa ditambahkan. Sekarang saya mau tambahkan ini menjadi 15, Y 15, X sama dengan Z, X tambah Y. Kemudian cetak Z. Mau dia kan? 15 tambah 10 hasilnya 25. Kalau kita kalikan X kali Y 150. X dibagi Y, ini dia hasilnya. X dikurang Y, min 5. X tambah Y, 25. Oke, ini pembahasan tentang variabel. Sekarang saya merubah kedua-duanya menjadi teks. Dua padang, kemudian Y-nya saya buat kelas 10E. Sekarang saya tambahkan X ditambah Y. Apakah mau? Mau ya, karena kedua-duanya sama-sama string. Video rapat sama dua padang, kelas E, X 10E. Bisa dia ditambahkan. Karena dia sama-sama string. Bisa ditambahkan hasilnya sama dua padang, kelas E 10E. Yang tidak bisa ditambahkan kalau satu string, satu integer, itu nggak bisa. Sekarang saya mau jarakkan seperti ini. Oke, ini tentang variabel. Kita lanjut ke ini tentang variabel tadi. Oke, sekarang kita masuk untuk tipe data. Ini jenis tipe data. Teks tipe datanya string, str. Ini string, str ini singkatan dari string. Numerik tipe datanya adalah integer, float, dan kompleks. Integer, bilangan bulat, float, bilangan bulat, tapi bilangan berkoma, kompleks, tambahkan, campuran. Square, list, tuple, rank. Ini tipe data juga. Ini mapping disk, ini boolean. Oke, sekarang kita bahas dulu satu-satu. Di sini ada X, cetak apa tipe data untuk X. Yes. Sekarang kita cetak tipe tipe X. Oke, kita tes. Tipe datanya adalah string. Saya rubah di sini menjadi 178. Tipe data X adalah integer. Kalau saya cetak
koma dua. Dia datanya tupel. Ini ada, kalau karena dia versinya versi Inggris, maka koma itu menjadi titik. Titik menjadi koma 12, titik 12, titik 12 titik 4, 12,4. IP datanya adalah float. Jadi dia terbalik ya. Karena versi Inggris, maka 12,4 ditulis 12,4. Ini untuk melihat mencari tipe data. Oke, lanjut. Ini banyak tentang tipe-tipe data float. Ini contoh-contohnya. Oke, kalau kalian penasaran bagaimana tentang ini, apple, banana, cherry, klik aja try it. Jadi ya, klik run. Nih, menampilkan tipe data, menampilkan data apple, banana, dan cherry. Kalau menampilkan ini, ya. Oke, sekarang kita masuk untuk tipe data yang pertama adalah Python number, angka, integer, bilangan bulat, float, bilangan berkoma, kemudian bilangan kompleks. Kompleks itu campuran ini dia. Bilangan berkoma ini kompleks. Kita klik right, ya. Sekarang tipe data X apa? Integer, tipe data Y adalah float, tipe data Z adalah kompleks. Pertanyaan saya, apakah X kita tambahkan print X ditambah Y, kemudian cetak X ditambah Z, cetak X tambah Y tambah Z. Nah, sekarang kita lihat apakah bisa dia. Nih, yang pertama X ditambah Y, 1 ditambah 2,8. Hasilnya 3,8. X ditambah Z, 1 ditambah 1 Y. 1 sama 1 Y. X ditambah X tambah Y tambah Z. 3,8 tambah 1 C. Ini tipe datanya, tipe data kompleks, tipe data float, dan tipe data integer, bilangan berkoma. Oke, sekarang saya mau buat
eh, sebuah aplikasi, aplikasi sederhana yang berhubungan dengan number, kemudian IP data. Oke, saya mau buat eh, kita hapus dulu sama dua padang dan di bawahnya kelas EX, kemudian nama, ini kita jadikan X, ini kita jadikan Y, ini kita jadikan Z. Oh, bentar, saya rubah aja lah yang lebih simpel ya. Ini saya buat sekolah, huruf besar, ini saya buat kelas, ini nama. Oke, sekarang cetak sekolah, tambah nama, tambah tambah kelas, tambah nama. Jadi, oh, tadi saya membuatnya huruf besar, ini huruf besar, tapi ini huruf kecil. Saya rubah menjadi huruf besar, sekolah, kelas, dan nama. Hasilnya sama dua padang, kelas, nama. Tapi dia rapat ya, jarakkan sedikit nama kelas. Nah, sekarang saya maunya ini bisa nggak diturunkan ke bawah. Kita coba ya. Kita kasih slash n. Ini juga slash n. Ini biasanya. Slash n fungsinya adalah perintah enter. Kenapa nama Firman Sani tidak saya kasih? Karena dia di bawahnya tidak perlu lagi di enter. Karena dia sudah tulisan terakhir. Kalau mau dikasih n juga, ya nggak ada ngaruh sih. Nggak ada ngaruhnya. Tapi kalau saya buat yang kedua, misalkan ma- mapel. Mapel adalah informatika. Lalu dia berpengaruh. Bentar, kalau dia ada pengaruh. Tuh, oke, kita masuk untuk eh, input ya. Input. Ini jenis input.
Di sini dibuatkan username dan inputkan username gabung, ini juga gabung. Cetak username. Oke, kita lihat contohnya dulu. Nah, ini dia hasilnya. Jika di enter, ketik kemudian enter, isinya adalah username is. Oke, saya mau rubah ini menjadi sebuah aplikasi eh, untuk pembelian barang. Bahkan nama NB aja lah, kita ketik nama barang. Nah, di sini diberitakan, kita lihat lagi. Ini dia. Ada perintah input di sini. Input, nih, enter, username. Username, nih. Oke, di sini perintah input. Kemudian enter huruf besar. Coba lihat, enter huruf besar. Ada kutipnya. Enter ini kalau kita tukar, apa tulisannya? Masukkan nama barang NB. Coba lihat. Huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. Kita tes. Masukkan nama barang, apa barang ini sabun. Tidak ada pengaruh karena kita tidak menampilkan. Oke, kita buatkan harga barang. Kita sikat aja HB ya. Harga barang, jumlah harga barang misalkan 90.000. Oke, eh, jumlah barang. Jumlah barang ini diinput ya. Masukkan jumlah barang CV, kemudian hitung. Hitung ini saya buat hati aja ya. Hati sama dengan harga barang ditambah jumlah barang. Kemudian tampilkan. Tampilkan nama barang, harga barang, kemudian jumlah barang dan hasilnya total. Barang adalah, saya lupa ini. Oh ya, yang bagian ini. Ada tanda plusnya. Ada tanda plusnya. Menampilkan tanda plus seperti itu. Bentar, jadi dua kutip ya. Dua kutip.
NB. Oke. Kemudian tampilkan harga terusan plus harga barang. Harga barang adalah B. Kemudian jumlah barang adalah IB, jumlah barang. Kemudian tampilkan harga hasil. Jumlah bayar. Jumlah bayar sama dengan harga dikali jumlah. Aku coba lu ya. A, B. Oke, kita coba tes. Masukkan nama barang. Nama barangnya sampo. Sampo. Kemudian masukkan jumlah barang. Jumlah barang kita beli 3. Oh, benar. Nama barang itu sampo. Sejumlah barang kita beli 3. Harga barang adalah D. Coba kita tes. Sekarang barang sampo. Sejumlah barang kita beli 3. Sudah yang salah? Oh, ini dikasih tahunya integer sama string. CB jadi string ya. Oke, kita biarkan. Kita lihat proses input untuk string ya. Kita lihat proses input untuk number.
ya, sampelnya. Nah, Oke, kita lihat cek lagi yang proses penambahan ini. Di situs ini sudah komplit sekali, tinggal kita mendalaminya satu persatu. Oke, kita coba ini harga barang, jumlah barang. Oh, lupa sih jumlah barang ini IP datanya adalah number. Barang, sampo, masukkan jumlah barang tiga. Bisa ada lagi. Kita tambahkan sini. Jadikan ini dia katakan bahwasanya jumlah barang ini adalah string, artinya makanya tidak bisa ditambahkan. Kita jadikan tipe datanya menjadi number. Nah, ini dia. Kita jadikan dia jadi number. Prosesnya adalah integer.
tambahkan tambah barang ke dalam sampo, tambah barang tiga, hasil bayar. Hasil bayar dikatakannya ini adalah string, maka harus kita jadikan dia integer. Jadi, sampo, masukkan jumlah barangnya tiga. Nih, wah, 9.003 jadinya. Oke, saya rasa prosesnya seperti itu. Kita coba rapikan. Nama barang kita buat TV. Kita beli dua. Oh, saya mau ini dikalikan. Belum bisa dikalikan. Masukkan nama barang dan sama. TV. TV harganya 900.000. 90.000. Jumlah barang kita buat dua. Televisi harga 90.000. 90.000 kali dua, 180.000. Oke, ini contohnya, contoh sederhana. Oke, tugas ini saya hapus ya. Saya hapus tugas buat aplikasi sederhana dengan tampilan sebagai berikut. Oh, serba ada. Di garis ya, saya kasih garis. Sini masukkan nama barang, kemudian masukkan jumlah barang, kemudian
hasil kan udah uang. Jadi kita mencari uang kembalian ya. Jadi hasil bayar sama dengan hasil bayar sama dengan kita dikali jumlah. Kemudian uang kembali uang dikurang hasil bayar. Oke, ini tugasnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup share-nya dulu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.